wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Marlina dengan NIM 8602471124, Prodi S1 PGSD. Di sini saya akan menjelaskan tentang peran filsafat ilmu dalam memperkuat ilmu pendidikan. Yang pertama, filsafat ilmu memiliki peran penting dalam menjaga dan memperkuat keberadaan ilmu pendidikan agar tetap bersifat ilmiah dan memiliki nilai yang baik bagi manusia. Filsafat ilmu membantu pendidikan memahami apa sebenarnya tujuan dari pendidikan itu sendiri, bagaimana cara memperoleh ilmu yang benar, dan bagaimana ilmu tersebut digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan adanya filsafat ilmu, tidak hanya fokus pada penyampaian materi, tetapi juga memperhatikan perkembangan pola pikir, karakter, moral, dan peserta didik. Filsafat ilmu juga menjadi dasar agar pendidikan tidak keluar dari nilai-nilai kemanusiaan. Misalnya, pendidikan tidak hanya mengejar nilai akademik yang tinggi, tetapi juga mengajarkan sikap jujur, tanggung jawab, kerjasama, dan rasa hormat kepada orang lain. Selain itu, filsafat ilmu membantu guru dan lembaga pendidikan dalam menentukan metode pembelajaran yang tepat dan sesuai dengan perkembangan peserta didik. Jadi, filsafat ilmu membuat pendidikan memiliki arah yang jelas, terstruktur, dan tetap memiliki manfaat bagi kehidupan masyarakat. Yang kedua, yaitu pendidikan yang bermakna dan bernilai dapat memperkuat perkembangan filsafat ilmu. Karena perkembangan menjadi tempat manusia belajar berpikir secara logis, kritis, dan reflektif. Dalam pendidikan, seseorang tidak hanya menerima informasi, tetapi juga diajak untuk memahami, mempertanyakan, dan mencari kebenaran dari sesuatu pengetahuan. Dari proses tersebut, muncul berbagai pemikiran dan gagasan baru yang kemudian dapat mengembangkan ilmu, pengetahuan, dan filsafat ilmu itu sendiri. Pendidikan yang baik juga membantu manusia menjadi lebih terbuka terhadap perubahan dan perkembangan zaman. Misalnya, siswa diajarkan untuk berdiskusi, melakukan penelitian, dan memecahkan masalah secara ilmiah. Hal itu membuat manusia semakin mampu mengembangkan cara berpikir yang lebih maju. Oleh karena itu, pendidikan dan filsafat ilmu saling mendukung satu sama lain. Pendidikan membantu melahirkan manusia yang berpikir kritis, sedangkan filsafat ilmu memberikan dasar dan arah agar ilmu pengetahuan berkembang dengan benar dan bermanfaat. Yang ketiga, ilmu filsafat ilmu yang disebut sebagai pisau analisis. Karena filsafat ilmu digunakan untuk mengkaji dan memahami berbagai persoalan pendidikan secara lebih mendalam. Menyeluruh, dalam filsafat ilmu terdapat 3 kajian utama, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ketiga aspek ini menjadi alat untuk menganalisis suatu masalah pendidikan dari berbagai sisi. Ontologi membahas tentang hakikat atau inti dari pendidikan, misalnya apa tujuan pendidikan dan bagaimana hakikat peserta didik sebagai manusia. Epistemologi membahas cara memperoleh pengetahuan yang benar, misalnya bagaimana metode pembelajaran yang efektif dan bagaimana suatu ilmu dianggap valid atau dapat dipercaya. Sedangkan aksiologi membahas tentang nilai dan manfaat ilmu tersebut dalam kehidupan manusia. Dengan menggunakan ketiga kajian ini, berbagai masalah pendidikan dapat dianalisis secara lebih jelas. Misalnya, ketika hasil belajar siswa rendah, kita tidak hanya menyalahkan siswa, tetapi juga melihat metode pembelajaran, lingkungan belajar, tujuan pembelajaran, dan manfaat materi yang diajarkan. Karena itulah filsafat ilmu disebut sebagai pisau analisis, sebab mampu memecahkan masalah pendidikan secara kritis dan mendalam. Yang keempat, penerapan filsafat ilmu dalam praktik pendidikan dapat dilihat dalam berbagai bidang seperti kebijakan pendidikan, kurikulum, dan proses pembelajaran di sekolah. Dalam kebijakan pendidikan, misalnya pemerintah menerapkan pendidikan karakter agar siswa tidak hanya pintar dalam bidang akademik, tetapi juga memiliki sikap disiplin, jujur, bertanggung jawab, dan peduli terhadap sesama. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan memperhatikan nilai, moral, dan sosial, bukan hanya pengetahuan semata. Dalam kurikulum filsafat ilmu terlihat pada penyusunan materi yang disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik dan perkembangan zaman. Saat ini, pembelajaran tidak hanya menuntut siswa menghafal materi, tetapi juga melatih kemampuan berpikir kritis, kreatif, komunikasi, dan kerjasama. Tujuannya agar siswa dapat menghadapi tantangan kehidupan di masa depan. Sedangkan proses pembelajaran, guru menerapkan berbagai metode yang membuat siswa aktif dalam belajar, seperti diskusi, kelompok, presentasi, observasi, dan pemecahan masalah. Guru juga memberi kesempatan kepada siswa untuk bertanya
dan menyampaikan pendapat. Dengan begitu, siswa tidak hanya menerima ilmu secara pasif, tetapi juga belajar memahami dan menerapkan ilmu tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Semua hal tersebut merupakan contoh bagaimana filsafat ilmu diterapkan dalam dunia pendidikan. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.